Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Guru hebat? Perkenalkan, saya Yuce Novita MPD, Guru SMP Negeri 36 Jakarta. Calon Guru Penggerak Angkatan 10 083 Provinsi DKI Jakarta. Izinkan dalam kesempatan ini saya mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan diseminasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan bagus katanya. Jangan sambal enak banget. Tadi kan jahil, ya. Tadi kan jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 36 Jakarta, Bapak Dr. Andes Amin Kristanto. Yang kami hormati Kasatpol SMP Negeri 36 Jakarta, Ibu Gawatri Umi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 36 Jakarta beserta staf. Yang kami hormati Ibu Yuce Novita MPD, calon guru penggerak angkatan 10 yang akan mendiseminasikan aksi nyata budaya positif di sekolah. Dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Kesehatan yang memungkinkan kita untuk berkumpul di ruangan ini pada hari Jumat 7 Juni 2024 dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 36 Jakarta dalam keadaan yang prima. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semua. Mari kita mulai acara ini dengan penuh semangat dan kebersamaan. Sepanjang acara ini kita mendapatkan kehormatan untuk mendengarkan paparan Ibu Yuce Novita MPD, calon guru penggerak angkatan 10 yang akan mencerahkan kita tentang budaya positif di sekolah. Bersama-sama mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menginspirasi dan terinspirasi. Bapak Ibu yang kami hormati, mari bersama-sama kita mulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan Bapak Ibu berdiri. Indonesia
silakan duduk kembali. Terima kasih. Sambutan sini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Amin Trisnanto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekretari, yang saya hormati khusus CGP kita tercinta Ibu Novita Yulce Novita, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 36. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam rangka memenuhi undangan ibu kita, CGP kita di SMP 36, Ibu Yulce Novita. Hari ini adalah acaranya adalah diseminasi aksi nyata budaya positif CGP Ibu Yulce. Bapak dan Ibu, budaya positif ini sengaja diseminasikan kepada anggota sekolah, perwakilan anggota sekolah. Idealnya memang semua guru, tetapi hari ini mengambil beberapa orang karena kegiatannya bersamaan dengan kegiatan raker. Yang kedua, Bapak dan Ibu, mohon dicermati sebaik-baiknya budaya positif apa yang akan diangkat oleh Bu Yulce sebagai CGP, karena masukan dari Bapak dan Ibu sangat diharapkan. Dari disampaikan oleh Bu Evi, kegiatan ini mudah-mudahan menginspirasi dan terinspirasi. Utamanya adalah budaya positifnya Bu Yulce. Yang ketiga, hari ini saya melihat keberagaman yang hadir. Ada Pak Panto, ada Putin, ada Putri, ada Bu Dias, kalau Bu Dias sering ya, ada Bu Eni, ada Bu Anissa, Bu Wulan, ada Bu Eka, ada Bu Evi, Bu Gawatri, kalau bapak-bapaknya Pak Panto, Pak Indri Gunawan, yang baru Pak Hari, Pak Indra. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kita mau tidak mau harus siap dengan hadirnya teman-teman guru penggerak di sekolah kita. 5 sudah hadir, Bapak dan Ibu, sudah menyampaikan aksi nyatanya kemarin kan. Nah, hari ini di bulan ketiga ya, 3 atau 4. Bulan keempat Bu Yulce sudah diseminasi budaya positifnya. Nah, karena itu teman-teman, saya harap masukannya, inspirasinya apa, kemudian kalau memang itu belum sempurna, disempurnakan. Kalau masih kira-kira harus dibenahi lagi, sampaikan. Karena sebagai teman-teman kolaborasi, Bu Yulce sangat berharap seperti sebelum-sebelumnya, Bu Evi, Bu Ika, Pak Dodi, Pak Erwin, dan Pak Nur. Nah, karena itu monggo diikuti dengan baik, dicermati dengan baik, supaya budaya positif yang akan diusung oleh Bu Yulce selama 6 bulan, kira-kira 3 bulan lagi, dan harus dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya nanti kalau sudah selesai pasti akan diberikan kepada sekolah kita, akan diberikan kepada Bapak dan Ibu di lembaga kita tercinta, di Akademi Militer kita di SMP 36. Karena itu Bu Yulce ini one man show sendirian, ya kan? Angkatan 10 ini sendiri dari SMP 36. Kalau kemarin angkatan 9 berdua. Nah, kali ini Bu Yulce sendiri. Harapannya sih berdua sama Bu Eka, tapi Bu Eka rupanya masih menunggu setelah Lebaran Haji. Bu Yulce, lanjutkan, teruskan, tetap semangat, perbaiki jika mendapatkan masukan, dan sempurnakan sebaik-baiknya, karena ini adalah kegiatan yang menjadikan Bu Yulce
sebagai pribadi seorang guru, menjadi guru penggerak yang mampu menggerakkan teman-temannya, mampu menggerakkan dirinya dan para siswanya. Sebagaimana slogannya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergeraknya sudah, nah, tinggal bergeraknya bersama-sama, menggerakkan orang lain. Nah, karena itu nantinya diharapkan mampu menggerakkan orang lain, orang itu siapa? Teman-teman guru maupun siswa di sekolah kita. Mudah-mudahan semuanya lancar dan Bu Yuce tidak usah grogi karena ada Bu Tri, ada Bu Tin, ini teman-teman kita semua. Biasanya ada Pak Dede, karena ini untuk hari ini tidak ada PP-nya ya. Nah, ini khusus untuk kita. Terima kasih, selamat berdesiminasi budaya positif dari CGP Bu Yuce Novita. Semoga lancar dan sukses. Mohon maaf lahir batin kalau ada ucapan saya yang tidak berkenan. Saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Amin Trisnanto atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua. Acara selanjutnya mari kita simak bersama diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuce Novita MPD, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kepada Ibu Yuce kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa sih, seperti ini. Ada temannya aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi Salo CGP dalam pelaksanaan PGP angkatan 10 kelompok 083. Perkenalkan, saya Yuce Novita dari SMP Negeri 36. Pertama-tama puji syukur hadirat Allah saya panjatkan karena hari ini diperkenankan, diberi waktu, diberi kesempatan untuk mendiseminasikan budaya positif ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Bapak Dr. Andes Amin Trisnanto yang sudah memberikan tempat, waktunya, motivasinya yang selalu tak henti menggerakkan saya untuk selalu semangat. Lalu juga tidak lupa juga kepada Ibu Gawatri Umi selaku Kasatpol SMP Negeri 36, Bapak Ibu Wakil, lalu Bapak Ibu Staf, lalu rekan-rekan guru SMP Negeri 36 serta tenaga pendidik dan juga peserta didik SMP Negeri 36. Semoga diseminasi ini membawa suatu perubahan dalam cara pandang kita. Lalu setelah cara pandang kita berubah, lalu kita bisa merubahnya sedikit demi sedikit, ya, supaya nanti apa yang kita harapkan, kita kolaborasikan itu nanti punya sesuatu yang bisa kita serahkan kepada sekolah. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu, saya langsung untuk mensimulasikan apa sih sebenarnya budaya positif itu. Ya, tak lupa juga di sini saya dibimbing oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai fasilitator yang selalu juga memberikan support pada kami, dan Pak Dede Hidayat selaku pengajar praktik yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, tetapi support beliau selalu memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada kami. Nah, di sini saya mencoba buat suatu tujuan diseminasi. Bagi saya mencoba membangun budaya berbagi. Ya, jadi di sini mungkin dari nanti setelah diseminasi ini mungkin ada yang bisa dibawa, dimanfaatkan
saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau mungkin ada yang kurang, ya ditinggalkan saja. Kita perbaiki untuk kita bungkus lagi menjadi yang lebih baik. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau kita bicara budaya positif, tentunya ini berakar dari nilai keyakinan yang ada di lingkungan sekolah, yang tentunya ada warga sekolahnya. Ya, artinya warga sekolah itu siapa? Ya pasti kita. Ada kepala sekolah di sini, ada bapak ibu wakil, ya kan, ada bagian keadministrasian atau tata usaha, ada kasatpelnya gitu ya, ada kita guru, dan ada tak kalah penting adalah ada peserta didik kita yang menjadi di sini kita untuk melakukan melaksanakan budaya positif ini diharapkan bersama-sama. Nah, di sini ruang lingkup budaya positif memang cukup banyak Bapak Ibu. Di sini ada pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang baru hadir di sini ada mungkin kata-kata yang baru ya, gitu ya. Ini ada apa artinya gitu. Begitu juga saya rasakan setelah saya masuk ke dalam PGP ini, membuka mata saya gitu ya. Oh ternyata banyak loh ya yang budaya positif ini yang bisa diangkat, yang bisa kita terapkan. Yang selama semata-mata bukan hanya mungkin tertuju bagaimana menegakkan disiplin gitu. Nah, di sini kita mungkin pertama akan bermain dulu berstimulasi perubahan paradigma. Oke, kita akan mencoba merubah mindset kita di awal ya. Saya minta kita berdua, kita cari partner gitu berdua. Jadi nanti ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Silakan cari partner dulu Bapak Ibu. Oke Mas ya. Bergerak langsung. Pada ngantuk. Partner. Ayo cari partner. Nah, cari partner. Saya mau kontrol sana. Oh iya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, nanti jadi gini ya, kita relax saja Bapak Ibu, santai meskipun mungkin dalam situasi yang kita shoot gitu ya, tapi supaya kita juga bisa hidup di dalam diskusi hari ini. Perubahan paradigma. Silakan siapa yang berperan sebagai A? Ada. Oke, ada A ada B ya. Ada A dan B. Oke ya. Sekarang di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, kegiatan ini namanya cobalah buka. Ya. Jadi peserta 2 orang, ada si A dan B, nanti dilakukan 30 detik. Nah, mengepalkan salah satu tangan. Satu aja, nanti misalnya si A mengepalkan tangan, lalu bayangkan di dalam tangan ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan ini. Ya, sangat menjaganya karena ini penting dalam kehidupan. Silakan mindset Bapak Ibu masukkan ke dalam tangan ini apa yang di genggaman Bapak Ibu, ya kan? Gitu ya. Dan lalu si A gitu ya, gitu ya. Nanti lalu si B, coba si B membuka kepalan tangan ini dengan segala macam cara, boleh membujuk, mengherdik, ya kan, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya kan, menawarkan uang, ya, agar bisa mau membuka kepalan tangan ini. Ya, gitu ya, Bapak ya. Iya, silakan dipaksa. Mau ngerayu ke, mau dibilang apa, silakan dibukninya. Gitu ya, Bapak ya. Jadi nanti kita akan mulai dari A dulu, gitu ya. Dalam hitungan ketiga, si A memikirkan sesuatu, genggamkan sesuatu di dalam tangan itu, ya pikirkan baik-baik apa yang di dalam tangan itu. Nah, si B mencoba membukanya dan mencari tahu apa di dalam kepalan tangan si A. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, hitungan ketiga, yang si A ya, udah ya. 1, 2, 3. Udah. Silakan.
Saya jadi sudah susah kan membukanya. Nah, pasti nanti kita punya sesuatu nih apa isinya tadi kan penasaran gitu ya. Nah sekarang juga gantian si B menggenggam lagi, gitu ya kan? Genggam kepalkan tangannya sama seperti tadi si A merayu nih, ya kan menggelitik boleh menggelitik. Ya, setelah itu nanti boleh dituliskan. Nanti si tadi misalnya kayak Bu Yuli A, Butin B, tadi Butin menebaknya apa di But Yuli, gitu ya kan? Belum ditebak. Ya makanya belum kita tuh udah dipikirkan ya, tinggal kita tulis gitu. Ya, oke sekarang itu ketiga. Sekarang gantian ya, hitungan ketiga si B untuk menggenggamnya, si A untuk mencari tahu apa isi genggamannya. Udah genggam belum? Udah genggam. Tiga, itu kan 30 detik ya. Caranya bisa buka ya. Apaan sih? Kalau bola beda deh. Gue udah tahu. Gue udah tahu itu. 5 detik terakhir, 1. Tebak. Atau mungkin kita bisa sharing tadi Butin mengira apa yang di genggaman Bu Yuli tadi. Nah, ya. Saya menduga Bukan. apa dong? Apa tidak usah diganti aja, genggamannya aja. Silakan Bu Yuli tadi menduga Butin. Apa dong yang kubu saya genggam, Bu? Duit. Nah, jadi di sini ya bandingkan jawaban A dan B, ya kan? Apakah Anda membuka kepalan tangan? Mengapa? Kalau membuka mengapa dan apa alasannya? Gitu ya kan? Atau sebaliknya, apakah A tadi menutup kepalan tangannya? Mengapa dan apa alasannya? Artinya di sini Bapak Ibu sedang mempraktekkan perubahan paradigma. Artinya apapun yang ada di sini kita tidak tahu, ya kan? Tidak akan tahu isinya apa. Meskipun mungkin teman sahabat, teman karib, ya kan, atau suami, nggak bakal bisa. Semuanya itu adanya dari kita sendiri, ya. Jadi di sini dari kegiatan ini sungguh siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan siapa? Diri kita sendiri. Kita sendiri, gitu. Artinya nggak bakal ada yang tahu, ya kan? Nggak ada yang bisa. Mau kita mau buka meskipun sudah diiming-imingin duit, tadi kayaknya Pak Gun juga nih kalau nggak dibuka, ambil nih HP-nya, tetap aja nggak dibuka. Nggak dibuka. Artinya, Padahal dalamnya tisu doang. artinya di sini kontrol memegang kendali atau sangat kuat. Ya paradigma inilah ya yang ternyata sebenarnya kita sudah masuk, sudah merasakan, sudah tahu nih tentang salah satunya yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita adalah kurikulum, misalnya kurikulum 2000, kurikulum merdeka, ya kan? Mau tidak mau misalnya artinya, ya kan? Atau belum mau ikut, tapi sudah harus masuk, ya kan? Harus mencoba. Itu kontrolnya ada di diri kita sendiri. Apakah kita mau ikut, mau tidak, balik ke diri kita sendiri. Oke, plus buat kita semua Bapak Ibu. Sekarang kita ada ilusi juga ya Bapak Ibu. Ya, ilusi ini akan Bapak Ibu silakan tadi masih bisa berkelompok tadi. Di sini ada narasinya ya, gitu ya. Di sini narasi tulisan ini ya. Ya, di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk apa sih inti dari ilusi dari narasi kalimat tadi itu ya di sini tadi. Contohnya pertama, ya mungkin Bu Eni boleh bisa dibacakan Bu Eni. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, itu ada suatu kalimat yang ada intinya dari kalimat tadi ini ya, yang menjadi ilusi dari si narasi tersebut gitu ya. Jadi nanti kita bisa ada 4 soal, jadi mungkin ada yang soal pertama, yang kedua dibacakan dulu boleh Bu Ulan, yang kedua ilusinya, penguatan positifnya. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru berusaha. Oke, ya. Jadi nanti kita berdiskusi antara tadi berkelompok berdua, ya. Yang ketiga, minta tolong Bu Pak Indra, ya. Saya sendiri anak lagi ilusi titik. Kurang banyak. Kalau baca kurang banyak itu. Yang benar dong. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Terus nanti silakan ditebak ilusinya itu apa di dalam budaya positif nasi. Yang keempat, Bu Anissa, kelihatan? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan Suruh jawab kayaknya ilusi apa? Ilusi optik kayaknya. Ya. Oke, di situ Bapak Ibu ada nomornya yang dari yang ini yang pertama ya. Yang pertama, kedua, lalu ketiga dan keempat ya. Ini masih tadi berkelompok yang berdua. Silakan menurut Bapak Ibu dalam berdiskusi tadi berdua, ini apa yang bisa dituliskan di dalam ilusi dari kalimat ini? Gitu. Membayangkan apa Bapak Ibu di dalam kalimat yang tertera di situ? Oke, waktunya hanya 2 menit. 10 menit dari 1 menit yang lalu. Silakan. Boleh ditulis nanti dikumpulkan aja Bu, ditulis di yang titik-titiknya atau di belakang kalau tidak muat. Iya, yang kalau kan tolong biar langsung. Apa kalau mau ilusi titik-titik ini jadi kita kayaknya. Iya itu, ya kan? Kalau butuh. ilusi itu kenyataannya, maksudnya Iya, dari itu kan ilusinya ini ada kali membayangkan ini kira-kira ilusi dari si guru yang seperti ini yang menggambarkan apa? Ya, itu bisa. Oke, Bapak Ibu, kita tidak apa-apa. Oh, ditulis di situ. Ini ambil Bu ya? Iya, boleh. tulisnya di situ Pak. Boleh, di situ juga nggak apa-apa, nggak punyanya. Di kertas boleh, belakangnya ininya. Belakang tadi kertas Ada nih. Oke, baik ya Bapak Ibu, kita diskusi kembali, lihat ini tidak apa-apa yang didiskusikan.
Yang dapat nomor 1, ya Bu Dias. Ilusinya dari kalimat tadi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Nah, ini ilusi kontrol apa? Atau ilusi apa yang Bapak Bu Dias dengan Bu Eni bisa keluarkan, diskusikan dari kalimat ini? Mungkin pada saat guru menyuruh staf didik untuk lebih aktif dalam berpendapat dan lebih berani berbicara gitu ya. bicara pada saat pembelajaran. Oke. Jadi artinya kalau di sini diilustrasikan oleh Bu Dias bahwa guru meminta murid untuk yuk belajar berani bicara gitu ya kan. Lalu bicara untuk maju ke depan untuk dalam pembelajaran. Bisa kita simpulkan berarti di sini ya kan ada kita menyarankan sebagai guru ya kita melakukan aksi gitu ya. Ini tidak memaksa murid. Ya kan? Berarti kita tidak memaksa murid gitu. Ya, karena kita menyarankan meskipun dari awal gitu kita cuma mungkin dari tanggapan peserta mungkin berbeda ya. Artinya dari kata ilustrasi yang pertama ya, ilusinya guru memaksa mengontrol murid gitu ya. Artinya di situ mengontrol murid untuk yuk berperilaku seperti apa yang di budaya positif ini ya. Jadi ilusinya guru mengontrol murid gitu ya. Meskipun tadi di pelaksanaannya Bu Dias memberikan ilusinya. Oke, yang kedua. Soal yang kedua. Pak Hari, Kedua. Pak Pantun. Ilusinya apa Pak Pantun? Ilusi kendali ya. Iya. Nah, berarti kita sebagai guru memberikan pengontrol lewat mengendalikan pendampingan lah ya, pendampingan terhadap murid dengan waktu tidak terbatas sih sebenarnya, kira-kira begitu. Oke, bisa Bapak ya, bisa Pak Pantun seperti juga biasanya. Artinya kita sebagai guru ini mendampingi, membimbing gitu ya. Artinya kita memberikan apa? Penguatan positif. Ya kan, penguatan positif atau bujukan untuk anak mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi ilusi seperti kalimat seperti ini berarti ada guru memberikan penguatan positif kepada yang efektif juga ya, positif dan efektif kepada murid untuk dia mau dalam melaksanakan atau melakukan tugas-tugasnya. Ya, oke betul Bapak. Silakan yang ketiga. Pak Hari, silakan Pak Hari. Lalu di situ saya lihat kita sebagai guru itu harus bisa untuk memahami atau bisa belajar memahami karakter siswa yang kita ajar. Iya, bisa. Ya, jadi di dalam ilusi dari narasi tersebut diharapkan kita guru bisa memberikan mengontrol ya Bapak ya, mengontrol Pak ya. Di sini dengan cara melakukan apa? Meskipun dikritik, diberi saran gitu ya. Nah, tetap harus adanya dengan karena peserta didik juga ini manusia, dia membanggakan dirinya adalah manusia, tentu dengan cara-cara yang memberikan dia bagaimana dia dihargai, ya kan, diperlakukan sebagai layaknya apa yang dia harapkan. Oke, yang keempat. Ya Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Yang keempat, guru harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa ya, untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif demi kemajuan siswa, dan guru tidak bisa merasa lebih dan paling benar. Betul Bu Yuli. Jadi artinya di sini guru tidak boleh memaksa, ya kan? Guru tidak boleh memaksa. Orang dewasa tidak boleh memaksa keinginan orang dewasa tersebut untuk memiliki sama, karena anak-anak juga memiliki hak dan dalam hal juga seperti ininya kewajibannya dan hak pastinya. Ya, jadi kita itu mungkin yang selama ini, terutama saya gitu ya, kita harus tadi sudah kita belajar paradigma baru gitu ya, merubah mindset tadi. Nah sekarang kita mulai ya, bagaimana kita sesuai dengan apa sekarang ya yang diinginkan ya dalam visi dan juga dengan yang tadi latar, kita pembelajaran yang berpusat seutuhnya kepada murid atau ke siswa.
ya. Bukan artinya kita memberikan siswa itu merdeka, itu juga berbeda artinya, ya, dengan apa yang kita harapkan tadi. Oke, Bapak Ibu, plus buat kita semua Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi sharingnya. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol, ya. Kalau stimulus respon biasanya realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi kita memandang murid kita itu sebenarnya semuanya sama, padahal sebenarnya berbeda. Dia ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Sedang teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Dari gender saja tadi sudah jelas, harusnya berbeda, laki-laki dan perempuan, ya. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita menganggap anak kita, anak didik kita melihat itu sama, gitu. Padahal sebenarnya dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Dan ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama, misalnya kita mengharapkan anak didik kita sama dengan kita, atau mungkin anak kita di rumah sama seperti kita. Nah, itu stimulus respon. Padahal dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini yang mungkin belum kita mengimplementasikannya secara jujur, gitu ya. Meskipun mungkin kita sudah tahu, tapi mungkin secara jujur kita mengimplementasikannya mungkin harus diadakan peningkatan, gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Hanya ada yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Gitu. Di dalam teori kontrol tadi sudah dibuktikan tadi bagaimana kita dalam cobalah buka tadi, ya, permainan tadi. Bahwa apapun yang kita pegang itu kita nggak bisa. Orang-orang lain nggak bisa tahu nya, ya, dengan begitu banyak cara, gitu. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, yang kita sadari, kita bisa nih mengontrol anak didik kita, ya kan? Tetapi anak didik kita tentunya tidak mau dikontrol dengan hal-hal yang mungkin harus dengan cara-cara yang betul atau yang baik, mungkin dia akan sedikit ada perubahan. Pemaksaan pada saat bujukan pasti gagal, gitu ya. Kalau misalnya teori kontrol di sini minta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya ada kolaborasi, ada model-model baru, ya kan, dalam tidak hanya dalam misalnya pembelajaran, dalam punya beberapa, gitu. Kita tidak memandang anak ini sekarang sudah berbeda antara si A dengan si B, antara gendernya sudah berbeda. Nah, itu mungkin yang kedepannya kita sama-sama berkolaborasi untuk mengadakan, menciptakan di sekolah kita ini bagaimana bisa berpusat kepada murid. Model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol tidak. Model berpikirnya menang-menang, gitu. Kalah-kalah nggak ada ya? Nggak ada kalah-kalah, nggak ada, menang-menang. Jadi apa Pak? Seri nggak ada seri. Nggak ada seri, adanya teri. Jadi win-win solutionnya itu, gitu ya, menang-menang, tidak ada yang menang kalah. Jadi nanti tidak ada kita sebagai guru kita menang, anak kalah, gitu ya, atau anak menang daripada gurunya. Oh, egonya banget, nggak bakalan mau dia menang dikalahkan, gitu ya kan? Nah, inilah yang mudah-mudahan merubah stimulus respon kita yang mungkin selama ini stimulus respon kita sudah dapati menjadi teori kontrol. Selanjutnya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin? Kalau kita dengar kata disiplin, yang pertama kali yang terlintas di benak kita apa? Patuh, tertib, sesuai dengan aturan, oke. Tertib, oke. Apa lagi? Taat, bulan? Ditaati. Ditaati lagi. Ini disiplin. Yang di dalam kita benak kita disiplin apa? Sudah di aturan tadi, ya kan? Ya kan, patuh, gitu. Ya. Tepat waktu misalnya, ya, itu disiplin. Nah, sebenarnya kalau kita di dalam budaya positif,
Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, sering kita menganggap kalau disiplin itu pasti melanggar, harus dihukum. Ya, padahal sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Ya, jadi bukan disiplin itu ada aturan saja, gitu ya. Justru itu salah satu alternatif terakhir dalam memberikan hukuman bagi anak peserta didik misalnya, atau dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Karena selama ini mungkin di benak kita disiplin itu adalah aturan, disiplin itu adalah tata tertib. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Artinya disiplin itu belajar, bukan tata tertibnya. Jadi kalau kita bisa ngapain bisa disiplin berarti harus dihukum. Nah, itulah yang harus di dalam budaya positif ini yang merubah cara pandang kita bahwa disiplin itu bukanlah sesuatu yang harus dihukum. Ya kan? Disiplin ini adalah dia belajar. Citatif. Meskipun nanti dia mungkin melakukan kesalahan. Bagaimana kalau misalnya aku melakukan kesalahan? Ya. Jadi ini ada KHD, Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplinnya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, artinya kalau kita tidak mampu berdisiplin, kita yang didisiplinkan, gitu kan? Biasa dalam peraturan di dalam pegawai, gitu ya, atasan. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara di dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Menurut KHD pula, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal berarti yang berasal dari dalam diri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau memotivasi eksternal kita yang karena berasal dari luar, bukan dari dalam. Jadi kalau eksternal itu kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, nah kita tadi didisiplinkan oleh si penguasa atau di atasan kita. Bu Yuli, boleh bisa dibacakan, Bu Yuli? Mardika itu jarwanya Nora mong lepasing pangre. Pas nih. Ning uga kuat kuasa aman diri. Bapak itu aneh bacanya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ki Hajar, tidak hanya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah harusnya, tapi bagaimana kita cakap untuk memerintahkan diri kita sendiri. Ya, nah inilah yang mungkin menjadi PR besar buat kita, bagi seorang guru, ya, bahwa kita nih harus seperti apa triknya, caranya, ya, dengan bergandengan tangan, dengan berkolaborasi. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, pasti semua orang punya tujuan dalam hidupnya, dalam tujuan anak-anak juga punya tujuan yang mulia. Nah, itulah yang kita harapkan kita nanti sebagai pendidik juga tahu menggali apa sih tujuan-tujuan dari peserta didik kita. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin ini dia menurut Ki Hajar adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Bukannya tadi disiplin tentang aturan, peraturan, tata tertib, tapi bagaimana mengontrol diri kita. Ya. Lalu tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang.
kita namakan nilai-nilai tersebut nilai kebajikan yang universal. Ya. Nilai-nilai yang universal ini merupakan payung dari sikap dan perilaku kita, dan nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai di setiap individu. Nah, salah satunya ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Nilai sedang tidak hanya digumumkan saja, tapi sudah dilaksanakan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diutamakan kepada pelajar Pancasila utamanya. Ya. Ada yang hafal nyanyinya? Nah, ini juga mungkin bisa menjadi salah satu kita mengingatkan lagi. Kalau kita masuk ke dalam kelas, di awal tidak hanya mungkin berdoa, lalu bercerita, mengingatkan peserta didik tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Bu Eni kayaknya apa, Bu Eni? Ya, Pancasila pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bernegara global, berkembang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini kita mungkin di ajaran baru kita bisa sepakati di misalnya 1 menit atau mungkin di depan lagi dibawakan lagi bahwa ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan kepada murid-murid kita. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, kalau yang membaca restitusi harus hati-hati. Takutnya. Di dalam Diana Gosen menyatakan dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nanti silakan Bapak Ibu melihat ada 3. Ini yang mana yang menurut Bapak Ibu yang motivasi yang terbaik gitu ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan mempengaruhi pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Berarti ini bukan dari diri, dari luar pengaruhnya. Ya, ini termasuk yang terendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan segala sesuatunya dengan melihat dari imbalan dan penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas merdeka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga sifatnya eksternal. Jadi banyak kalau anak-anak yang kita iming-imingi, dia akan bisa saja berdampaknya juga tidak baik bagi anak tadi. Ya, yang terbaik ini Bapak Ibu. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya?
Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal. Nah, inilah yang paling bagus, paling baik. Yang ketiga ini, bagaimana kita nanti dan memberikan motivasi itu bukan karena memberikan karena sudah mengiming-imingi anak, ya kan, atau melakukan yang tadi yang nomor 1 tadi. Tapi bagaimana kita menghargai diri kita, menghargai anak di sini dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya perlunya adanya kesepakatan, perlunya adanya keyakinan ya, atau kesepakatan baik nanti antara guru dengan murid di dalam kelas sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran, supaya kita bisa memotivasi yang nomor 3 ini. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dari dalam, yang berdampak jangka panjang. Kalau yang tadi nomor 1, nomor 2, karena eksternal biasanya jangkanya pendek untuk motivasi tersebut. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu ini akan bisa muncul. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Artinya disiplin positif yang positif gitu ya, yang kepada murid-murid kita. Ini adalah PR terbesar kita. Tidak hanya di dunia pendidikan, tidak hanya kita sebagai guru. Nah, inilah yang bagaimana caranya. Ya, kalau kita tidak mau merubah paradigma kita tidak mau mencoba untuk melakukan perbaikan atau perubahan baik mindset maupun tingkatnya, ya kita tidak bisa menjawab ini. Nah, ini menjadi tantangan kita, menjadi PR kita untuk bagaimana kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin kepada murid-murid. Nah, selanjutnya ada hukuman dan penghargaan dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan kita. Tapi kalau misalnya kita sudah ada kesepakatan, kita sudah bisa menyatakan, oh ini sudah ada kesepakatan kita sebagai guru dengan kita sebagai dengan anak. Ya. Penegak peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini, tindakannya terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sebenarnya kita memberikan anak yang bersalah itu ya bukannya suatu hukuman, tapi bagaimana konsekuensi. Tapi konsekuensi ini sudah harus dituliskan atau sudah harus disepakati di dalam kesepakatan kelas tadi, dalam kesepakatan sekolah, di dalam aturan-aturannya. Ada istilah restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini mungkin masih banyak juga, bahkan saya juga rasakan ini sering kita belum melakukan secara maksimal. Ya, seperti apa restitusinya? Bagaimana mekanismenya? Ya, bagaimana nanti kedepannya setelah dilakukan, ya harusnya kita sudah bisa membuat suatu gambaran restitusi kalau ada anak yang melakukan, ya tentunya dengan adanya persyaratan-persyaratannya. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita tanyakan kepada mereka, kenapa tidak bisa mengerjakan, itu solusinya biar dia menjawabnya gitu ya. Dan ini untuk kita hanya menggalinya.
Mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Meskipun mereka bersalah, meskipun mereka punya kesalahan karena tidak melakukan kewajibannya misalnya, tapi kita menggiring anak ini ya, mengakui kesalahannya dan mengembalikan mereka ke kelompok mereka lagi, mengembalikan jiwa mereka ya, mengembalikan kepercayaan diri mereka ya, untuk dia bisa berada di kelompoknya lagi yang selama ini mungkin kita kurang memenuhikan ya, itu yang masih belum kita lakukan ya. Artinya restitusi ini kayaknya memang perlu adanya dijalankan bersama-sama gitu ya. Mungkin ada kesepakatan bersama seperti apa restitusinya ya, tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang. Jadi setelah saya melakukan restitusi, sedikitnya meskipun mungkin kita sadari kita sudah melakukan, tapi kita belum tahu restitusi yang mungkin yang benar gitu. Nah, ini dengan cara-cara restitusi itu anak membangkitkan kepercayaan mereka. Dia mengakui yang selama ini mungkin kita kalau misalnya ini lebih kepada bukan sebagai temannya gitu ya kan, bukan sebagai manajernya gitu, tapi sebagai penghukum yang akhirnya menakutkan mereka. Akhirnya mereka lari dari kita. Nah, ini menjadi PR buat kita semua ya, terutama juga bagi saya, bahwa ini kedepannya kita dalam menangani ini tentu ada metode dengan cara restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bila sama, di mana persamaannya, gitu kan? Pertanyaan. Bila berbeda, di mana perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Jadi dengan disiplin saja itu sebenarnya udah identitas sukses meskipun tidak pakai positif di belakangnya. Artinya tadi disiplin itu adalah bagaimana tadi membelajarkan anak tadi untuk mengakui ya, bukan hanya aturan, bukan hanya tata tertib. Dan hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau disiplin pasti identitasnya berhasil, sukses, sedangkan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin berbentuk konsekuensi dan disiplin bentuk restitusi. Kalau konsekuensi, nanti misalnya anak melakukan kesalahan, kita sudah ada di kesepakatan di dalam kelasnya konsekuensinya apa. Tinggal kita ceritakan atau diinformasikan lagi kepada anak. Kalau restitusi, tentunya kita melakukan, ya, anak punya kesalahan, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, ya, kita validasi, gitu ya. Lalu kita nanti apa sih permasalahannya, kita cari solusinya, membantu mereka untuk kembali ke kelompoknya dengan kepercayaan dirinya. Contoh identitas yang gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan. Itu artinya kalau di hukuman ya menyakitkan. Kalau di konsekuensi meskipun mungkin ada bukan yang menyakitkan ya, tapi ada konsekuensinya, ini sesuatu harus terjadi. Gitu. Tapi restitusi adalah pilihan. Pilihan anak mau kembali ya kan dengan solusinya mereka, kita hanya mengajak mereka untuk kembali ke kelompoknya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman sifatnya satu arah dan pihak guru yang memberikan murid hanya menerima. Murid menerima tanpa melalui kesepakatan. Itu namanya hukuman. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis. Ya mungkin kalau kita gali lagi, kita ingatkan lagi tentang diri kita. Ya mungkin kalau ada kartu kejujuran gitu, pernahkah kita melakukan hukuman berupa fisik dan psikis?
sebagai guru pasti pernah, fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh kata-kata, itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, disiplin bentuknya konsekuensi, terencana, dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Jadi kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, misalnya, ya ini ada datanya, ada ini yang ini konsekuensinya apa. Tapi juga misalnya anak yang tidak mengerjakan tugas 1 kali, 2 kali, 3 kali, konsekuensinya pasti akan berbeda. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Tapi yang terbaik adalah konsekuensi ini diterima, ya, tentunya itu dibuat dengan adanya mungkin perwakilan dari pihak orang tua, pihak dari guru dan juga dari murid. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi ini diterima ada pelanggaran, bukan kalau ada hukuman tadi, ya, hukuman apabila ada pelanggaran tadi. Murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Tidak apa-apa untuk memberikan waktu dia untuk stok terapi. Tapi kalau hukuman biasanya ini jangkanya panjang, bisa mengakibatkan cacat fisik mungkin, ya kan, fatal gitu. Tapi kalau konsekuensi hanya jangka pendek. Berdasarkan data dan dapat diukur. Ya tadi saya katakan contohnya misalnya dia berapa kali melakukan kesalahan misalnya dengan yang 1 atau 2 atau 3 itu pasti akan berbeda. Nah di sini hukuman atau konsekuensi. Jadi kita akan coba lagi Bapak Ibu. Di sini ada tindakan guru, ya. Lalu Bapak Ibu masih tambah boleh ini tadi berkelompok. Ini termasuk tindakan guru ini apakah hukuman atau konsekuensi? Ada dua satu kelompok dua. Ya anak-anak dikerjakan dengan baik ya. Siap guru. Bapak Ibu jangan stres, jangan silakan buka kotaknya. Oh iya, tadi boleh dimakan. Silakan. Tahu. Jangan nyontek ya. Itu ada 2 Bu. Kita buat tapi berbeda. Ada 1 30 menit ya. Oh, 5 menit ya jangan. dulu satu. Nyambung nih. Nyambung ya? Nyambung dulu. Kamu minum. Terima kasih ya. Perhatian kan. Hari ini siapa? Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Hah? Oh gitu, H atau K gitu. Berarti hukuman itu diberikan tanpa ada kesepakatan gitu ya. Kalau konteksi disepakati guru gitu ya. Duduk di bangku. Terus kalau itu juga ada bedanya punishment dan rewards itu. Itu ada itu ada disiplin ya. Nah, punishment dan rewardnya ya. Karena kan dalam disiplin kan kelihatannya kesadaran. Kalau kesadaran disiplin kan ada aturan yang harus ditaati dan juga harus ada sanksinya. Biasanya kalau kita di kelas kayak gitu loh. Jadi kan kalau motivasi itu kan ada masalah materi motivasi ya Pak ya. Motivasi yang terbaik kan adalah dia yang dari dia nih motivasi timbul, ya kan. Jangan kita mengiming-imingi misalnya kamu kan ini dikasih hadiah gitu ya. Itu tentunya dia akan tergantung, ya kan. Kalau kita nggak ini dia akan melakukan karena rumah hadiahnya. Tapi bagaimana untuk kita memotivasi anak karena ini internal mereka bahwa dia meyakini. Kesadaran yang timbul dari anaknya. Bukan kesadaran. Karena kan konsepnya dia taat nih. Mungkin tadi harus ada sanksi juga harus dia taat. Kalau dia taat ada sanksi. Pasti harus ada sanksi biar dia juga taat. Disiplin. Oh, dia kita sholat 5 waktu kan harus ada sanksinya dosa nih gitu.
kesadaran. Ya jadi solusinya gitu baik motivasi dan ini kita di awal tahun itu kita sudah punya kesepakatan nih gitu. Guru saya belajar mengajar, kamu apa? Gitu. Dia melanggar berarti kan dia motivasinya juga tergadaikan, lalu juga hukuman atau konsekuensinya juga bisa mempengaruhi. Nanti akan dipisah oleh Pak Erwin ya Pak. Ini hukuman dan konsekuensi. Setelah mempelajari ini bang, maka diputuskan itu hukuman. Yang mana? Guru kecil kan kebiasaan. Suruh lari dulu. Itu kesepakatan. Kalau itu kesepakatan materi kalau guru bahasa Inggris suruh muridnya apa itu semua kalau udah diomongin dia karena itu memang harus itu Pak rentan tuh di paging opla karena tipis banget detailnya 11 bodinya antara mau konsekuensi atau hukuman segala sesuatu yang bentuknya fisik menurut kita mungkin olahraga tapi itu suatu bentuk hukuman. Iya, bukan jadi harus konsekuensi. PPK harus disiplin ya bisa main bola ya. Iya, makanya konsekuensi. Undang-undang ya. Nah, ini undang-undang bro. Ini. Nyontek, Bu, nyontek ya Bu. Enggak. Dia nyontek. Tidak apa-apa Pak, saya nyontek mana soal beda. Tidak apa-apa beda dengan Bu, saya Bu kumpul Bu. Diancam nih Bu. Lu yang mana? Saya ini kan. Gak usah tulis nama kan Bu? Gak usah. Foto Bu. Iya, kumpulin Yang duluan selesai dapat hadiah nggak Bu? Nah, Dari itu motivasi itu dia. Kan belajar Rata ini. Itu disiplin tingkat kedua. Tingkat kedua. Internal itu. Enggak versi institusi. Susah. Kok doang membantu semua. Jangan percaya itu. Ayo loh. ngomong lagi Bu. Baik dunianya ya. Kita ingat saja satu atau dua ya Bapak Ibu ya. Nanti kita pada saat nanti ada waktu kita bisa diskusi-diskusi lagi di atas misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya kenapa Bu Eka? Menugaskan. Jadi tetap selamat ya Bu, mungkin dengan dia mencatat itu jadi supaya dia kapok Bu, karena kan 100 kalinya itu 100 kali. Ada yang berpendapat lain mungkin konsekuensi? Ya, konsekuensi tadi jawaban Saya hukuman tadi. Nah, jadi mencatat 100 kali dengan di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena setelah datang ke sekolah. Berarti ini sebenarnya ya hukuman, ya kan? Benar. Dapat hadiah. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Ada fisik di sini. Melakukan tangannya 100 kali. Gitu. Fisiknya mungkin nggak terlihat dia tersamarkan karena dia menulis. Kalau mungkin kalau di dalam pejoka misalnya itu lari nih itu kelihatan fisiknya. Tapi di sini adalah fisiknya dia 100 kali. Tapi kalau mungkin ininya mencatatnya tidak sampai 100 kali, gitu ya. Dan ada konsekuensinya kita ada dalam kesepakatan bisa jadi konsekuensi. Tapi kalau tidak ada itu jelas sudah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lari di sekolah. Hukuman. Ini hukuman konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman jelas gitu ya. Tidak ada misalnya untuk melatih kekuatan fisiknya tidak ada. Ini jelas-jelas fisiknya yang sedang dihukum karena keterlambatan Bisa tadi. nggak gua lakuin lagi Pak? Tobat. Nggak mau lagi Pak. Nggak mau lagi tarik galak ya. Gua kasih duit malah dia. Yang ketiga, membersihkan coretan yang
sepakatnya di meja tulis. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah ini bisa nanti di dalam kesepakatan kelas Bapak Ibu. Misalnya kita membuat kesepakatan kelas yang mencoret dinding, yang mencoret meja misalnya, itu kita sudah ada konsekuensinya apa. Saya pertama membersihkan, dia karena baru melakukan sekali, dia melakukan lagi nih, tulisannya konsekuensi keduanya apa? Cat ulang misalnya, ketiga misalnya ganti kursi. Nah misalnya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita Itu sudah disuruh kepala sharingnya. sekolah gitu, patah sapu disuruh ganti, ayo. Iya. Ayo Pak, dengar Pak, jangan pura-pura dengar. Saya ganti itu sapu banyak itu, berarti nggak boleh lagi ya? nanti bisa ada kesepakatan Kalau dari pakai sekolah. kesepakatan boleh. Kesepakatan sekolah dibuat. Kalau misalnya kelas ini melakukan mematahkan sapu, ganti kan? konsekuensinya apa? Tertulis ada. Dan kita bisa sebagai memberikan informasi. Sebagai wali kelas memberikan informasi. Nih, nah kamu lama ada kesepakatan itu tentunya bisa konsekuensi. Bu, yang Ya kan? sebentar Bu. Iya, baik, Pak. Tadi terkait sama yang Lari, nggak terima banget nih. Rekaman gua. Ini kalau misalnya dalam fisik mungkin iya hukuman fisik. Cuman kalau misalnya tadi dikatakannya ada kesepakatan di awal, berarti kan disebutnya bukan hukuman, ada konsekuensi. Bisa disebut gitu nggak Bu? Tapi kalau misalnya dia di awal gitu, Ah. kan yang terlambat, pokoknya kita harus ngelakuin pemanasannya lari berapa keliling. Itu ditentukan oleh Bapak. Enggak, ditentukan di awal sebelum pembelajaran. Yes. Kesepakatan Meskipun sudah ada nih kesepakatan dari guru mapel ya ke anak-anak nih. Nanti kalau misalnya kamu turun dari kelas telat sekian, kamu akan kena konsekuensinya. Iya. Tapi tetap Pak, artinya kalau yang masih berkaitan dengan fisik itu bukannya konsekuensi, itu hukuman. Pasti fisik. Makanya saya bilang tadi rentan untuk olahraga. Kalau ada konsekuensi, tipis sekali antara konsekuensi dan hukuman gini. Makanya kita harus bijak nanti memilih mana konsekuensinya, mana hukuman. Gitu. Jangan sampai nanti gitu. Ya, kalau nah itu agak sedikit harus kita nanti boleh nanti di dalam MGMP sekolah mungkin yuk sepakat konsekuensinya bagaimana di PJOK supaya tidak dibilang itu suatu hukuman. Ngomongin muka ya. Ya kan? Kalau denda duit. Kalau jam kan juga bisa jadi hukuman ya. Rusak psikis anak malu. Gitu. Apalagi jidat. Ya. Gitu. Jadi agak emang Udah dibikin soalnya, dibikin konsekuensi di awal. nah, nanti Pak, kesepakatan itu juga kita bisa ini. Adakan apa namanya? Tiap 3 bulan kah? Kita adakan ini apa namanya? Mana yang harus diperbaiki, harus diinikan, harus kita selama ini dievaluasi. Itu selama ini kan kita. Saya ada begitu Bu, di 7E ada buku kami tuh. Nanti mau dilapor ke kepala sekolah ya. Cilampu nih. Jadi Sabotase. kita runding awal itu untuk konsekuensi. Jadi mereka kata titati itu saya kembangkan. Ngomong satu kebun binatang, dendanya mereka 1000. Mereka yang buat apakah itu hukuman, konsekuensi atau yang satunya? Bisa itu konsekuensi. Karena kan dia dari dasarnya lahir dari dia, ya kan? Bukan dari kita. Bukan. Misalnya kalau satu kata titatifnya Titatif keluar, ya kan? denda. Denda. Dendanya untuk apa? Nanti ada 1000. konsekuensinya. Nanti kami foto bersama. Hah? Uangnya untuk foto bersama. Nah, Enggak untuk mereka, bukan untuk mereka lagi nggak apa-apa disebutkan seperti itu. Jangan dulu. Nah, gitu. Ya, mereka yang megang uangnya. Tapi bukan pungutan kan? Iya. Bukan pungutan. Karena 1000 bulan nggak boleh. Enggak ada bulan. Sama aja dengan ini, saya pernah juga di sekolah dulu ya. Piket itu suka ada yang ngeles kan ya. Maksudnya dari satu grup itu, satu kelompok itu ada yang nggak mau gitu ya, sengaja ngepas gitu datangnya, tidak mau sebelumnya. Nah itu artinya mungkin yang sudah pengalaman seperti itu menerapkan, mereka sendiri yang punya ide, kita denda seperti, dan uangnya itu masuk ke kelas itu ya balik lagi untuk beli alat kebersihan kalau bisa, bahan kebersihan, dan pokoknya untuk kelas lah seperti itu kayaknya.
Bisa itu konsekuensi Bu Nyanya. Karena kita sudah di awal kan, kalau Iya, kamu melakukan karena ini juga dan tidak ada fisik gitu di dalamnya. Gitu. Kalau kerja bakti misalnya terlambat nih, terlambat siswa terlambat, terus suruh kerja misalnya membersihkan musola itu termasuk apa? Kalau masih ya memang itu tadi ya agak tipis itu tadi Bu. Karena juga belum ada kesepakatan. Iya. Hukuman ya. Nah, ya jadinya hukuman kalau tidak ada kesepakatan itu jadi hukuman. Ya, jadi kita nanti bermain untuk misalnya konsekuensi itu memang sudah tertulis. Baik, lebih Bapak Ibu kita bisa lanjut. Lanjut. Oke, nggak apa-apa itu konsekuensi, tapi sudah dituliskan, gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya melakukan satu kesalahan, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, gitu. Konsekuensi kalau memang sudah tertulisnya. Ya, tapi kalau misalnya mungkin dia melakukannya dia dengan hormat 1 jam panas-panas, ya itu saja tuh jatuhnya hukuman. Meskipun ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Fisik tapi peraturan Iya, dari sekolah. betul. Ya, jadi ini tadi hukuman dan penghargaan. Ya, jadi dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa itu? Al-Fiqhan mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajarannya sesungguhnya. Artinya hukuman ini dan penghargaan itu bisa saja menghancurkan potensi si anak tadi. Ya, iya. Pelajaran sesungguhnya menurut ini bahwa idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Selanjutnya juga mengatakan Kon mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatiannya selama ini tentang tindakan yang memberikan penghargaan. Iya. Ya, misalnya Bapak Ibu, pengaruh antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri. Ini memang harus ada waktu yang lebih seperti ini lagi Pak, untuk mengupasnya. Jadi mungkin banyak yang saya agak ini kan saja diskusi nanti. USKS. Setuju. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, jadi di sinilah kita harus menggabungkan disiplin positif dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita langsung ini ya. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini dia. Ya. Yang ketiga adalah kebebasan. Kelima adalah kesenangan dan penguasaan. Ini adalah pasti di dalam diri kita. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau yang ada 4 itu sudah tanda tanya. Kemana satu lagi? Gitu ya kan? Kalau 6 udah berlebihan. Yang paling dibutuhkan yang mana? Sayang. Kasih sayang. 4 pantun kasih sayang. Kalau Pak Hari yang dibutuhkan? Kebebasan. Kok bisa kompak ngomong gitu? Pengusahaan diri dah tua. Kita bertahan hidup Bu. 5 menit lagi. Apa menit lagi? Selesai sono. Iya itu. Nanti kita Ada waktunya juga kelihatan. Ya, nanti kita ininya. Satu lagi nanti yang ini dulu ya, kesepakatan kelas. Iya Mas. Kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Ini adalah nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di dalam keyakinan kelas ini, saya juga di sini adalah aksi nyata saya sebagai CGP angkatan 10 mencoba membuat suatu rancangan tindakan aksi nyata. Ya, di sini
judulnya rancangan saya adalah budaya positif membuat keyakinan kelas dan jurnal restitusi. Oh iya. Ya, ini rencana tindakan aksi nyatanya yang nanti mungkin mudah-mudahan kita bersama-sama untuk berjalan bersama untuk melakukan ini bersama-sama. Latar belakangnya, lalu ada tujuan, ya. Tujuannya di sini murid memiliki dan tanggung jawab, ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang kita yang nanti akan dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, sebelum ke rancangan ini, ya, pada saat kita membuat kesepakatan kelas, ya tentunya kita tahu dulu Bapak Ibu apa yang harus kita menciptakan program kebajikan tadi, nilai-nilai, berikan daftar kebajikan dari anak-anak ininya. Ya, misalnya dari profil pelajar Pancasila tadi, nilai-nilainya, misalnya berakhlak mulia, gotong royong, mandiri dan sebagainya. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ya, curah pendapat dalam kelompok. Jadi dalam kesepakatan kelas tidak hanya kita yang maunya kita, tapi bersama-sama dengan anak-anak. Lalu nanti setelah sudah jadi, buatlah poster untuk memuat kesepakatan kelas tadi. Silakan nanti mungkin tidak hanya kesepakatan kelas, tapi ada kesepakatan guru mapel nih di kelas tersebut, ya, untuk sama-sama diingatkan anak. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas berkontribusi, memberikan saran, masukannya seperti apa. Ditinjau dalam jangka waktu tertentu, disepakati di awal. Berapa nih? 3 bulan pertama ini akan ditinjau. Kalau ada yang kurang akan diperbaiki, gitu ya. Ada yang tidak cocok akan dihilangkan, misalnya seperti itu. Lalu prosedur pembentukan keyakinan kelas, semua warga kelas, ya, di sini punya hak memberikan masukan-masukan. Lalu mencatat semua masukan-masukan peserta, ya, kalimat yang positif, ya, atau contoh sini ada positif, negatif dan positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau dengan ada kata jangan, berarti kan ini kan ada kalimat negatif. Tapi buatlah kesepakatan kelas itu dengan kalimat positif. Berjalannya di kelas atau koridor misalnya. Jadi tidak ada kalimat yang memberikan kata negatif. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Prosedur keempat, tinjau kembali dalam pembuatan curah pendapat tadi yang sudah dicatat, ya. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi bukan ini udah jadi ya, kita harus sepakati begini, tidak, tapi kita bersama-sama lagi ke anak-anak dan menyetujuinya. Ya kalau perlu kita mungkin tambah tanda tangan misalnya, setuju misalnya semuanya. Sepakatan ada tanda tangan dari semuanya. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang sudah dilihat, yang gampang dilihat oleh semua warga kelas. Nah, misalnya pertama kita buat seperti ini, ada peraturan, ada nilai kebajikan. Misalnya kembalikan barang ke tempatnya nih aturannya. Nilai kebajikan apa yang muncul dari kalimat peraturan itu? Rapi misalnya, ya. Jadi nanti bisa kata rapi untuk menjadi satu kesepakatan di kelas. Nah, rapi ini juga nanti bisa rapi dalam segi apa? Ya kan? Nah, itu bisa dibuat lagi nanti penjabaran indikatornya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang muncul toleransi. Luar biasa. Siapa Pak Hari ya? Tolong di video Pak, video. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin misalnya. Nah, ini kita buat dulu peraturan-peraturannya. Mungkin kita bisa membuat kesepakatan di awal supaya semua guru, wali kelas punya nih aturan-peraturannya sama, ya kan? Atau mungkin ada beberapa kelas 7, 8, dan kelas 9 bermusyawarah untuk menentukan kesepakatan seperti apa yang diharapkan, ya. Nah, di sini juga bisa dengan menggunakan tabel Y atau T. Jadi ada kayak tabel Y ini apa yang terdengar untuk kesepakatannya. Contohnya satu orang berbicara, ya kan? Yuk saya bantu. Berarti ini kan terdengar. Berarti kalau kita berbicara, ada yang berbicara di depan, yang lainnya harus apa diam. Itu bisa jadi satu kesepakatan yang terdengar.
Lalu berperilaku berarti kepada sikap-sikap ya. Tersenyum ramah, memberikan rasa hormat itu kan perilaku kita. Nah ini juga bisa dengan kita buat tabel Y, yang terdengar, berperilaku dan terlihat. Yang terlihat misalnya ya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang-orang lain, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbagi dan sebagainya. Ini kita buat bisa dengan pola atau tabel Y atau tabel T tadi. Nah, di sini kita buat juga Bapak Ibu, ya. Ini guru. Guru itu tugasnya mengajar. Jadi anak-anak harus apa? Oh, belajar. Kita buat ini dari guru sepakatnya seperti ini. Nah, ini hanya nanti dari sini kita ini kan musyawarahkan, diskusikan. Kalau gurunya mendidik, berarti tugas anaknya mencoba, ya, artinya belajar kan mencoba. Lalu tugas gurunya menjawab pertanyaan, tugas muridnya berarti menghasilkan yang terbaik, berarti melakukan tugas. Nah, dengan adanya seperti ini, ya saya juga berharap ini akan merubah kita ke paradigma yang lebih baik lagi, bahwa dengan kesepakatan tadi kita tidak ada lagi adanya hukuman, tapi konsekuensi yang terjadi. Seandainya terjadi kesalahan atau hukuman, anak tersebut kita restitusi, bukan semata-mata langsung diberikan hukuman. Bagaimana misalnya caranya kalau kita melakukan kesepakatan kelas tadi, misalnya bisa kita buat di kelas ada kelompok besar misalnya 36, kita bikin kelompok 4 ya, jadi 99. Di dalam kelompok yang 9 itu kita buat kelompok kecil. Nah, mereka bisa menuangkan apa yang ininya. Nanti mereka mau menuangkan ide tadi, ide per kelompok kecil. Jadi kalau 9 berarti ada 3 kelompok kecil di dalamnya kan. Dan itu punya ide. Nanti kelompok kecil ini menginginkan ke dalam kelompok besar. Oh, ide kelompok besarnya misalnya ini disepakati tidak dengan kelompok yang lain. Nah, kalau sudah mungkin bisa lakukan uji cobanya. Gurunya juga ini loh, kesepakatannya seperti ini ya. Lalu segitiga restitusi di sini adalah menstabilkan identitas langkahnya. Lalu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, apa saja biar anak kita ajak bicara, anak mengemukakan pendapat apa kesalahan mereka. Kita gali. Lalu teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Oh, dia melakukan ini pasti dia ada alasannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di dalam langkah restitusi, sedangkan di teori kontrol kita semua memiliki motivasi internal. Itu saja mungkin dari budaya positif yang dalam rancangan tindakan aksi nyata saya akan membuat budaya positif, membuat keyakinan kelas dan jurnal restitusi. Nanti mungkin akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sesi-sesi selanjutnya, misalnya membuat suatu seperti apa budaya rancangannya, kegiatannya, lalu restitusinya, untuk semata-mata untuk kita, kemajuan kita melakukan kolaborasi untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin mau ada yang ditanyakan atau masih penasaran dengan teori kontrol dan restitusi. Cukup bagus Bu, presentasinya memuaskan, nggak ada bertanya lagi. Nah, tinggal kita nanti mudah-mudahan diajar di awal tahun ya Pak ya, kita punya ada tata tertib tadi, sudah bukan menjadi tata tertib tapi ada suatu konsekuensi, bukan karena hukumannya. Nah, nanti di sini mungkin lebih penting kepada ke bagian kesiswaan gitu ya. Nanti dari lahir dari kelas diserahkan ke ya ke wali kelas misalnya ya, lalu untuk di dalam nanti di di dalam sekolah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau saya mengajak Bapak Ibu untuk membagikan yang di sini, berbagi bagi saya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita harapkan bisa terlaksana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Luar biasa Bapak Ibu, kita beri plus lagi. Oh,
Dapat mana? Ya demikian Pak. Diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Yuci Novita MPD calon guru penggerak angkatan 10. Semoga segala ilmu dan inspirasi yang telah kita dapatkan hari ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan kita mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan positif. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipandu oleh Bapak Indri Gunawan SD. Kepada Bapak Indri kami persilakan. Jangan lagi. Dia mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan memimpin doa bagi yang beragama Islam. Doa yang saya bacakan, bagi yang non Islam bisa berdoa menurut percaya masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pulang kita foto dulu ya Bapak Ibu. Baik, dengan berakhirnya doa penutup maka berakhir pula acara kita pada siang ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir, berpartisipasi dan berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Adalah kita terus menjaga semangat kebersamaan dan menerapkan nilai-nilai positif yang telah kita pelajari untuk menciptakan dampak positif dalam lingkungan pendidikan kita. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, hati-hati di jalan. Sebelumnya kita berfoto ya. Di mana ya? Di mana ya? Di sini. Ya. Ayo Pak. Ya, Pak.